Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam adik. Saya juga seorang mualaf, alhamdulillah ya. Saya masuk Islam pas hari Idul Adha. Semoga Allah menguatkan iman kita, amin, amin. Al-Fatih, thank you ya. Pasti dikuatkan ya. Jadi selamat ya cinta. Buat kita semua yang mualaf, yang menjadi Islam bukan dari warisan orang tua kita semua orang-orang hebat. Semangat ya. Kita orang-orang pilihan, karena tidak semua punya kesempatan mendapat hidayah dan tidak semua orang bisa membuka hatinya untuk menerima Islam ini. Itu semua karena tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah cinta. Jadi makin banyak kita belajar, semakin kita pelajari Islam ini, semakin cinta kita, semakin kita katakan, "Oh iya ya. Oh iya ya." Semakin seperti itu. Jadi teringatnya soal Idul Adha. Jadi masih pacaran ini aku sama suamiku. Kebetulan dekat-dekat mari mau kurban lah ya kan, sudah banyak lah ini kurban ini mau kurban ini ya kan, sudah banyak lah stiker-stiker apa yang tepat-tepat mau ngambil hewan kurban kan begitu. Jadi aku tanya lah sama suamiku, ini masih pacaran, di agama Islam kan yang dikorbankan itu Nabi Ismail kan, tapi kalau di agamaku itu Nabi Isa. Gimana menurutmu, menurut yang kau ketahui kan gitu kan. Terus dibilangnya jawabannya ada di Alkitab itu sendiri, katanya di kitabmu sendiri, bacalah, katanya seperti itu. Dan bacalah ya kan Kejadian 22, di situ semua lengkap ya kan ceritanya, dimana Tuhan berseru kepada Abraham ya, Abraham katanya kayak gitu, ambillah anakmu yang kau kasih tuh, anakmu yang tunggal itu, katanya yang tunggal. Jadi pernahkah Nabi Ishak menjadi anak tunggal? Enggak kan, enggak pernah dia menjadi anak tunggal. Karena kenapa? Kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Abraham mengambil Hagar di situ ya kan, kalau di Alkitab Hagar, kalau di iman kita Islam Siti Hajar menjadi istrinya karena Sarah tidak bisa mempunyai anak ya kan. Jadi Hagar duluan punya anak ya. Jadi Nabi Ismail lah yang pernah menjadi anak tunggal. Begitu kan? Masuk nggak sih? Ya makanya kalian yang sekarang ini saat ini pacaran beda agama, pelajari dulu, belajar dulu, jangan cari-cari kutu aja kalian. Oke, thank you. Kenapa kakak mau masuk agama yang ribet? Mau berdoa aja harus cuci tangan, cuci muka. Kalau mau masuk masjid aja harus buka sendal. Begini loh saudara. Kenapa harus buka sandal? Siapa tahu kita pijat tai ayam, pijat tai kucing, pijat kencing orang di jalan, jadi masjidnya nggak kotor. Lagian kalau kita masuk rumah mantan kita aja kan buka sandal. Kita mau masuk rumah siapa-siapa pun kita kan buka sandal kan. Apalagi ke rumahnya Allah, apalagi ke rumahnya Tuhan. Masa nggak buka sandal? Itu alasannya. Kau bilang ribet kan? Kenapa harus cuci tangan, cuci muka? Kau kalau mau ketemu selingkuhanmu aja dandan kau, ya kan? Apalagi mau ketemu sama Tuhan, mau berkomunikasi langsung sama Tuhan, masa kita nggak bersih? Itu maksudnya itu. Kamu ketemu selingkuhanmu di simpang sana aja pakai lipstik, kau pakai parfum, iya kan? Iya kan? Kau bilang agama yang ribet, agama yang ribet. Ini hadiahnya bukan rice cooker, hadiahnya surga. Tahu kau, makanya ribet. Memang dunia ini tempatnya ribet. Dunia ini memang tempatnya capek. Nanti hadiahnya kan surga. Assalamualaikum, halo, aku Cindy, aku seorang mualaf. Semakin dewasa, aku kayak lebih memilih tuh kayak untuk menjaga hati dan pikiran sendiri. Dulu aku terlalu mikirin banyak banget hal, apa kata orang, terus apa yang belum aku punya, dan kenapa hidup aku tuh kayak beda sama orang lain. Ya membanding-bandingkan sih sebenarnya lebih tepatnya. Tapi semakin aku menjalani hidup, aku sadar satu hal, kalau hati dan pikiran kita tenang tuh hidup itu nggak kerasa berat terus. Sekarang aku mulai lebih menjaga diri aku sendiri, tidak terlalu memaksakan semuanya, tidak keras ke diri sendiri, dan ternyata hidup terasa jauh lebih ringan. Jujur ini kayak lebih tepatnya mungkin kayak bukan dari hal segi cerita aku tentang aku mualaf, bagaimana perjalananku, tapi jujur ini adalah salah satu perjalanan aku lah untuk aku menjadi mualaf. Makin kesini semakin ada cobaan, pernah ada
masalah apapun itu ngebuat aku jadi lebih apa ya, dari perjalanan itu kayak perjalanan spiritual juga sih kalau menurut aku, nyambung ke ceritaku tentang pada saat itu atau sekarang pun. Jadi bukan maksudnya menghubung-hubungkan apapun dengan aku mualaf, tidak, tapi kayak pikiran, untuk menjaga pikiran aku yang overthinking dan segala macamnya itu aku ceritain itu susah banget. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang apa ya, mengantarkanku juga gitu ke aku yang berubah gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada hubungannya juga sih menurut aku dari perjalanan aku sekitaran mualaf yang aku ceritakan. Jadi ini juga adalah perjalanan aku kayak, oh aku ngerasa diri aku juga ada perubahan ya, diri aku merasa lebih tidak memikirkan banyak hal. Kadang aku tuh susah banget untuk gak mikirin banyak hal, walaupun kadang kita mau tidur ataupun apa tuh inget lagi dan segala macam, ada masalah apa ini dan ada apa lagi nih besok ya di kepala aku itu orangnya overthinking banget lah. Tapi dari segi perjalanan aku juga nemuin spiritual yang bikin aku tenang. Mungkin pada saat aku sholat, pada saat aku bercerita dengan Allah gitu, walaupun Allah nggak menjawab ya, maksudnya menjawab dalam arti itu apa ya, nggak menjawab kalau doa kita langsung terkabul, nggak. Kadang-kadang manusia ini ya salahnya tuh pinginnya ketika kita sholat, ketika kita sudah religius sekali ya anggapannya, terus doa-doa kita tuh langsung dijabah gitu ya, tergantung kitanya seperti apa juga gitu. Ketika kita membutuhkan, apakah saat dibutuhkan gitu, atau membutuhkan saat dibutuhkan aja gitu. Jadi banyak hal yang kayak kita juga harus mikir gitu ke situ. Dan kita aja bisa sabar menghadapi dunia ya, kita juga harus bisa sabar menunggu kayak ya mungkin Allah belum waktunya hari ini, mungkin besok atau mungkin kapanpun itu. Nah cuman itulah manusia itu kadang susah banget untuk sabarnya gak sih gitu. Katanya dalam Injil dan Taurat ada nama Nabi Muhammad, tapi sekarang kitab asli hilang. Berarti kelihatannya tajam, tapi ini salah paham konsep wahyu. Yang pertama, Allah menjaga bukan sama dengan manusia tidak boleh mengubah. Allah Maha Kuasa bukan berarti dia memaksa manusia menjadi robot. Kalau Allah mau, manusia nggak bisa bohong, nggak bisa maksiat, nggak bisa ubah kitab. Tapi faktanya manusia bisa karena Allah kasih ujian dan kehendak bebas. Bible sendiri tuh ngaku manusia mengubah kitab di Yeremia 8 ayat 8. Pena para ahli Taurat telah membuatnya menjadi dusta. Jadi yang bilang kitab diubah itu Bible sendiri. Jadi perubahan kitab itu bukti manusia itu durhaka, bukan bukti Allah lemah. Yang kedua, Allah memang tidak berjanji menjaga kitab sebelum Al-Quran. Ini poin yang kalian oten sering gak tahu. Allah itu berjanji hanya menjaga Al-Quran, bukan menjaga kitab sebelumnya. Surah Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang menurunkan Al-Zikr atau Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kenapa? Al-Quran itu adalah wahyu terakhir kepada seluruh manusia sampai kiamat. Taurat dan Injil hanya wahyu lokal dan bersifat sementara. Sama kayak buku pelajaran edisi lama diganti edisi final. Yang ketiga, malah di dalam Bible membuktikan ada yang hilang dan juga ada yang ditambah. Beberapa contoh, Markus 16:9-20 ayat ditambah tidak ada di dalam manuskrip tertua. Yohanes 7:53-8 ayat 11 kisah perempuan berzina ditambah. Yohanes 1:5 ayat 7 Trinitas ayat sisipan. Artinya apa? Manuskrip dirubah, versi berbeda-beda, tidak ada jaminan ilahi dijaga. Yang keempat, justru ini bukti Allah Maha Kuasa. Allah biarkan manusia mengubah kitab sebagai ujian sejarah. Lalu Allah turunkan Al-Quran sebagai koreksi final. Jadi Al-Quran itu filter terakhir. Analoginya gini, kalau file rusak, itu bukan berarti pembuat komputernya yang lemah. Itu karena user yang hapus dan edit, bukan karena pabrik komputernya yang lemah. Pertanyaannya ke Anda, kalau Anda yakin bahwa kitab itu kemudian tidak berubah, kenapa manuskrip Bible berbeda-beda? Kenapa ada ayat yang dihapus di edisi modern? Dan kenapa Yeremia 88 bilang ahli Taurat memalsukan? Jadi nama Nabi Muhammad SAW hilang bukan karena Allah tidak Maha Kuasa, tapi karena Allah memang tidak pernah berjanji untuk menjaga kitab sebelumnya. Itu bukti manusia diuji dan durhaka. Dan sadar nama Nabi hilang itu karena distorsi.
tapi jejak masih ada, jadi sadar woi sadar. Allah kan maha tahu apa gunanya ibadah jikalau pada akhirnya Allah sudah mengetahui kita itu ke surga atau neraka. Bukankah semua sudah tertulis? Baik, kita bahas. Allah maha tahu bukan sama dengan memaksa. Dalam Islam Allah itu al-alim, maha mengetahui. Tapi tahu sesuatu bukan berarti memaksa sesuatu terjadi. Contoh paling gampang, guru tahu muridnya malas dan tidak belajar. Guru bahkan sudah yakin murid itu akan gagal ujian. Pertanyaannya, apakah karena guru tahu murid itu gagal, lalu guru menyebabkan dia gagal? Tidak, yang menyebabkan gagal itu tetap si murid. Allah tahu hasil akhirnya, tapi yang memilih jalannya tetap manusia. Yang kedua, kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Betul, Islam meyakini adanya Lauh Mahfuz atau catatan takdir. Tapi dalam hal ini perlu dipahami, Allah itu menulis karena Allah tahu, bukan manusia bertindak karena ditulis. Ilmu Allah itu mengikuti pilihan kita, bukan pilihan kita mengikuti tulisan. Kalau tidak begitu, maka perintah dan larangan itu tidak adil. Dan Allah dalam Al-Quran menegaskan bahwa dia tidak zalim. Yang ketiga, kalau sudah tahu, kenapa masih disuruh ibadah? Karena hidup ini tuh ujian, bukan untuk memberitahu Allah. Allah sudah tahu hasilnya, tapi manusia belum tahu hasilnya. Ujian bukan untuk Allah tahu, tapi agar manusia tidak bisa protes nanti. Bayangkan di akhirat nanti orang berkata, "Ya Allah, saya pasti masih bisa jadi lebih baik kalau dikasih kesempatan." Jawaban Allah, kamu sudah diberi kesempatan. Tanpa hidup ini manusia bisa klaim tidak adil. Kita pakai analogi paling simpel. Saya nonton replay pertandingan bola, dan saya tahu tim mana yang menang. Apakah karena saya tahu hasilnya, lalu pemain tidak punya pilihan di lapangan? Tidak, pengetahuan tidak memaksa mereka. Allah tahu masa depan karena dia di luar waktu dan kita hidup di dalam waktu. Yang kelima, kalau ibadah tidak ada gunanya, kenapa masih dihukum? Nah, ini penting. Kalau memang tidak ada kehendak bebas, berarti pembunuh tidak salah, pemerkosa tidak salah, koruptor pun tidak salah. Karena Allah sudah tulis tapi semua manusia tahu itu tidak masuk akal, berarti dalam hati kecil kita sadar bahwa kita memilih. Jadi Allah itu tahu hasilnya, Allah menulis karena tahu, tapi manusia tetap memilih dan ibadah adalah bukti pilihan. Allah tahu kamu akan sholat, tapi kamu yang berdiri. Allah tahu kamu akan maksiat, tapi kamu yang melangkah. Dan jika kamu bilang bahwa takdir membuat manusia tidak punya pilihan, berarti kamu sedang menyalahkan Allah atas dosa yang kamu buat sendiri. Jadi sadar weh sadar. Kenapa Al-Quran terlambat turun sampai abad ke-7? Terlambat? Lah di Bible lebih parah. Setelah kedatangan Nabi Musa, Tuhan itu diam ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus. Dalam Islam, wahyu itu bertahap sepanjang sejarah. Islam tidak pernah mengklaim bahwa wahyu baru muncul di abad ke-7. Justru Islam mengatakan Allah sudah mengutus Nabi sejak awal manusia. Contoh dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Artinya wahyu sudah ada sejak Nabi Adam, dilanjutkan nabi-nabi berikutnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sampai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Islam itu bukan agama baru, tapi kelanjutan wahyu lama. Kenapa Al-Quran baru turun di abad ke-7? Karena Al-Quran adalah wahyu terakhir. Al-Quran menyebut Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Artinya wahyu sebelumnya sudah banyak, tapi mengalami perubahan, hilang, atau perpecahan. Makanya datang wahyu final untuk seluruh manusia. Dan dalam sejarah Bible justru ada jarak wahyu juga. Ini yang sering tidak disadari oleh Oten. Contoh, Nabi Musa sekitar 1300 sebelum Masehi, Nabi Yesaya sekitar 700 sebelum Masehi, dan Yesus sekitar 30 Masehi. Artinya ada jarak 700 tahun, bahkan 1000 tahun. Jadi kalau kalian bertanya, kenapa Al-Quran baru turun abad ke-7? Pertanyaannya ke Anda, kenapa setelah Nabi Musa, Tuhan diam ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus? Logikanya sama. Jadi justru Islam itu mengakui semua wahyu sebelum itu. Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran datang sebagai penutup untuk mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaannya itu harusnya bukan tentang kenapa Al-Quran turun di abad ke-7, tapi kenapa wahyu-wahyu sebelumnya itu berubah.
sehingga Al-Quran perlu turun untuk mengoreksinya. Islam tidak bilang wahyu itu baru turun abad ke-7. Islam bilang wahyu sudah ada sejak Adam. Dan Al-Quran hanya edisi terakhir yang dijaga Allah. Jadi sadar sadar. Kalau yang keluar dari agamanya atau murtad, apakah bisa menitip doa untuk orang tua yang meninggal dalam keadaan muslim? Pertama, kita bedakan dulu antara status orang yang berdoa dengan kepada siapa doa itu ditujukan. Kalau ada orang dulu muslim, lalu keluar dari muslim atau murtad, lalu mendoakan orang tuanya yang sudah wafat dalam keadaan muslim, maka dalam akidah Islam, doa orang kafir untuk orang beriman tidak menjadi jaminan diterima di sisi Allah. Karena syarat utama amal diterima itu adalah iman dan tauhid. Allah berfirman apa? Wa may yakfur bil iman, barang siapa kafir terhadap iman, faqad habita amaluh, maka sungguh sia-sia amalnya. Surah Al-Maidah ayat 5. Dan jika mereka menyekutukan Allah, niscaya gugurlah amal yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Jadi poinnya, kalau yang wafat itu muslim, dia tetap bisa mendapatkan rahmat Allah dari amalnya sendiri, doa orang yang beriman, sedekah zariyah, dan anak soleh yang masih beriman. Tapi kalau yang mendoakan itu sudah keluar dari iman, dalam pandangan Islam dia sendiri sedang bermasalah dengan hubungannya kepada Allah. Ibaratnya gini, bagaimana mau mengirim permohonan kepada Allah, sedangkan hubungan dengan Allah sendiri itu sudah terputus. Kita tetap menghormati rasa cinta kepada orang tua, tapi dalam Islam doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu terkait dengan iman kepada Allah. Kalau iman kemudian dianggap nggak penting, lalu kenapa semua nabi mengajak manusia untuk beriman dulu baru beramal? Jadi sadarlah, sadar. Kak, cerita dong gimana bisa mualaf lives. Thank you ya. Cerita kita. Ngeri nih ceritanya, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena aku tuh berasal dari keluarga yang sangat Kristiani. Kenapa aku bilang gitu? Bapakku itu perhanger HKBP, guru huria, guru jemaat, ya kan? Tapi dia meninggal ya. Kemudian 2 orang, abangku itu pendeta. 2 orang kakakku itu Bibelfro, 1 orang guru agama Kristen, selebihnya 3 orang lagi ada PNS dan petani. Itulah kami 11 orang bersaudara. Jadi Kristiani kali kan gitu. Jadi kalau untuk acara-acara peribadatan di gereja gak pernah lah absen ya kan, bahkan aktif gitu. Jadi memang udah di warning sama orang tuaku, sama keluargaku, jangan pacaran beda agama, udah seperti itu dulu. Tapi di aku masa kuliah, aku udah mulai berpikir gitu, udah suka dengan agama Islam. Jadi ada kawanku namanya Herliana Pulungan, itu orang rantau Perapat. Aku dulu sering tanya-tanya ke dia soal Islam, ya kan. Sampai aku dipanggil sama dosenku dulu. Nama dosenku itu Ibu Cehare di Sitorus, di Upper Depkes, ya kan. Itu tahun 99. Dibimbinglah aku khusus supaya aku tidak tersesat, katanya seperti itulah ya kan. Tapi memang karena aku sudah ditakdirkan harus menjadi Islam, I was born to be a Muslim, aku percaya itu. Akhirnya pada tahun 2013 ketemulah aku sama suamiku ini, berkenalanlah kami, dia Islam ya kan. Selama 2 tahun kami pacaran, kami sering cerita-cerita soal agama, bagaimana agama Kristen aku ceritakan sama dia, bagaimana agama Islam diceritakannya sama aku, sharing, dan akhirnya aku makin cinta dengan agama Islam gitu. Ketemulah aku sama orang tuaku bersama suamiku ini dan menceritakan bahwa kami rencana menikah. Apa kata bapakku? Gak bisa rupanya dia kau ajak menjadi Kristen, katanya. Ku bilang bukan masalah gak bisa, aku yang mau jadi Islam karena aku benar-benar percaya dengan Islam sekarang. Bapakku terdiam, mamaku terdiam. Apa kata mereka? Toi mau buru dalani mak unang satonga. Itu kata mendiang bapak sama makku. Ya udahlah boru, jalanilah, jangan setengah-setengah. Itu pesan bapakku. Jadi kalau ada yang sewot-sewot, aneh kurasa. Aneh.